Hello Bedekers. Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Rakabuming. Keduanya merupakan putra Presiden RI yang sama-sama pernah maju di Pilkada. Meskipun mereka berdua sebelumnya menekuni dunia yang berbeda, yang satu militer dan yang satu kuliner. Tapi melihat bagaimana keduanya terjun ke dunia politik dan bagaimana sepak terjang dan gebrakannya saat ini dan kemudian hari, merupakan hal yang menarik untuk diikuti. Bagaimana perbandingan Gibran versus AHY? Mari kita bongkar. Seperti biasa, kita awali dulu dengan perbandingan karirnya. Sejak lulus SMP, Gibran memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Orchard Park Secondary School, Singapura pada tahun 2002. Setelah lulus, ayah dari dua orang anak ini mengenyam pendidikan di Management Development Institute of Singapore dan mengikuti program magister di Insert University of Technology Sydney, Australia. Sepulang dari Australia, Gibran memutuskan untuk mendirikan bisnis catering dengan nama Chili Pari pada tahun 2010. Bisnis ini menyasar kalangan menengah ke atas dengan menyediakan hidangan untuk keperluan dalam jumlah besar seperti resepsi pernikahan dan pesta. Tak berhenti sampai di situ, Gibran mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan Markobar yang merupakan singkatan dari Martabak Kota Barat pada tahun 2015 di Solo. Masih di dunia bisnis kuliner, Gibran bersama adiknya Kaisang Pangarep berkolaborasi dengan Chef Arnold Purnomo mendirikan bisnis Mangkok Udang Kula. Kemudian, hal yang mengejutkan terjadi tahun 2020 ketika Gibran memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Bergabung dengan PDI Perjuangan, Gibran ikut bertarung dalam pemilihan Wali Kota Solo periode 2020-2025. Padahal, ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab 2 tahun sebelumnya, Gibran mengatakan tidak tertarik terjun ke dunia politik, setidaknya hingga 20 tahun ke depan. Dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Sama seperti Gibran, AHY juga sempat mengejutkan publik dalam perjalanan karirnya. AHY menempuh pendidikan di SMPN 5 Bandung sebelum melanjutkan jenjang studinya di SMA Taruna Nusantara dan lulus pada tahun 1997 dengan predikat lulusan terbaik. Ia kemudian masuk di Akademi Militer Magelang. Lagi-lagi AHY lulus dengan predikat terbaik dan meraih bintang Adi Makayasa pada bulan Desember 2000. AHY mengikuti Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan kursus Combat Intel pada tahun 2001. Ia kemudian bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat pada tahun 2002. Setelah meniti karir 16 tahun di TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor, Agus memilih terjun di politik dengan menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Berpasangan dengan Silviana Murni, Agus diusung oleh koalisi 4 partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Meskipun gagal menjadi gubernur, karir politiknya terus mengalami peningkatan, hingga kemudian ia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020. Saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta merilis harta kekayaan AHY. Tercatat, ia memiliki total harta kekayaan sekitar 22 miliar. AHY juga memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan yang total nilainya mencapai 3,12 miliar rupiah. Lalu, AHY juga memiliki tanah seluas 978 meter persegi di Bogor yang berasal dari hasil sendiri serta hibah senilai 2,58 miliar rupiah. Tak hanya harta dan aset tanah, AHY juga memiliki perusahaan PT Exquisite Indonesia yang didirikan sejak tahun 2010 hingga 2016 dengan nilai jual 360 juta rupiah. AHY juga mempunyai koleksi barang berharga seperti logam mulia senilai 199,8 juta rupiah dan batu mulia dengan nilai jual 40 juta rupiah. Sama seperti AHY, Gibran diwajibkan melaporkan total kekayaan yang dimilikinya
saat mencalonkan diri sebagai wali kota. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, total kekayaan Gibran diketahui mencapai 21.152.810.130 rupiah. Kekayaan Gibran ini sebagian besarnya berasal dari aset properti yang dimilikinya. Gibran Rakabuming diketahui memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Selain itu, Gibran melaporkan kepemilikan kendaraan berupa 5 mobil dan 3 motor. Rinciannya, ada Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 senilai 350 juta rupiah. Ada Isuzu Panther tahun 2012 senilai 70 juta rupiah. Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai 60 juta rupiah. Serta Toyota Avanza masing-masing tahun 2012, 2016 senilai 60 juta dan 90 juta rupiah. Untuk roda 2, Gibran memiliki koleksi motor Royal Enfield tahun 2017 senilai 40 juta rupiah. Daihatsu CB 125 tahun 1974 senilai 5 juta dan Honda Scoopy tahun 2015 senilai 7 juta rupiah. Dalam data LHKPN, Gibran juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lain senilai 260 juta rupiah. Aset lain berupa kas dan setara kas senilai 2,15 miliar dan harta lainnya sebesar 5,52 miliar rupiah. Ada pepatah yang mengatakan, di balik sosok pria sukses, ada perempuan yang hebat. Ya, pepatah ini sesuai dengan hidup Gibran dan AHY yang mempunyai istri-istri jagoan. Jika Gibran Rakabuming dikenal sebagai seorang pengusaha, maka berbeda dengan Selvi Ananda. Resmi dinikahi oleh putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming pada 11 Juni 2015. Pasangan suami istri ini telah memiliki 2 orang anak, Jan Etes Rina Rendra dan Lalembah Mana. Selalu tampil sederhana, siapa sangka sosok mantu Presiden Jokowi adalah wanita pekerja keras. Selvi Ananda pernah bekerja sebagai penyiar berita hingga meraih gelar Putri Solo 2009 sebelum jadi mantu Presiden Jokowi. Dirinya dinobatkan sebagai Putri Solo saat itu untuk mengalahkan 42 peserta lainnya. Uniknya, penyerahan hadiah diberikan langsung oleh Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo, yang sekarang menjadi ayah mertuanya. Ibu wali kota yang lahir pada tanggal 9 Januari 1989 ini sekarang lebih aktif di kegiatan masyarakat sebagai Ketua TP PKK Solo. Sementara itu, AHY yang menikah pada 8 Juli 2005 dengan Anissa Pohan telah dikaruniai putri bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Anissa Pohan lahir 20 November 1981, anak kedua dari Aulia Pohan dan Mulia Ningsih. Anak perempuan satu-satunya ini tidak lahir di Indonesia, melainkan di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Anissa Pohan tercatat sebagai alumni dari SMU 70 Bulungan. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Padjadjaran dan mendapat gelar sarjana ekonomi. Selanjutnya mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia untuk jenjang S2 dan mendapat gelar master di Magister Pendidikan UI. Karir wanita cerdas ini sendiri bisa dikatakan dimulai pada tahun 1997 ketika ia mengikuti ajang Gadis Sampul. Karir Anissa Pohan kemudian mulai beralih ke layar televisi sejak ia menjadi pembawa acara di RCTI untuk tayangan olahraga, kemudian Celebrity Jam dan Cika Good Morning on the Weekend. Dan setelah menikah dengan putra mantan Presiden RI ke-6, karir Anissa Pohan di dunia hiburan terhenti dan ia berfokus pada kegiatan menjadi seorang istri. Dan salah satu hal yang disoroti oleh netizen dari kedua sosok ini adalah gaya bahasa Inggrisnya saat berpidato, seperti yang ada dalam video ini. I would like to thank Ambassador Ong Keng. We extend our deepest gratitude. Pada jago-jago ya.